wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Listianti dengan NPM 2311138 dari kelas 5 regular pagi BJM. Di sini saya ingin mempresentasikan dan mendemokan hasil tugas mandiri untuk mengisi nilai ujian akhir. Di sini saya membuat dashboard absensi pegawai. Kita masuk ke admin karena ada admin dan pegawai. Di sini kita masuk admin. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, ada beberapa sidebar di sini. Untuk di dashboardnya menampilkan ringkasan informasi penting seperti jumlah pegawai, absensi, cuti, dan penggajian. Untuk di pegawai ada untuk di manajemen pegawai digunakan untuk mengelola data pegawai seperti menambah data, terus jabatan dan divisi. Di manajemen pegawai bisa menambahkan data pegawai baru dan juga bisa melihat informasi data pegawai dan mengedit data pegawai karena aplikasi absensi ini dibuat hanya admin yang bisa menambahkan data baru Untuk manajemen pegawai bisa menambahkan data pegawai baru dan juga bisa melihat informasi data pegawai dan mengedit data pegawai karena aplikasi absensi ini dibuat khusus. Karena itu untuk pegawai baru hanya admin yang bisa menambahkan data baru dan membuat ID dan password untuk login ke aplikasi. Jadi kita ke laporan absensi. Di laporan absensi kita mencatat dan memantau kehadiran pegawai setiap hari. Kita bisa ekspor ke Excel, ekspor PDF. Nah, filter data kita bisa mengedit juga. Langsung ke manajemen laporan penggajian. Di sini ada untuk laporan penggajiannya masih belum bisa diinput, belum bisa diisi di data. Kita lanjut ke data master. Di data master ada divisi. Di manajemen divisi ini mengatur data pembagian unit atau bagian kerja dalam perusahaan. Nah, ada 4
administrasi, ada finance, human resource, ada marketing, ada IT support. Terus kita di sini kita bisa mengedit juga. Jadi kita keluar, kita masuk ke jabatan. Di manajemen jabatan, mengelola data, posisi atau peran pegawai dalam organisasi. Di sini ada part lagi untuk gaji pokok dan tunjangannya sudah tertera, dan di sini ada 4 lagi. Ada finance staff, ada HR manager, ada senior software engineer, ada marketing spesialis. Kita bisa melihatnya lagi untuk aktif non aktifnya. Terus kita ke manajemen shift kerja. Manajemen shift kerja ini mengatur jadwal kerja pegawai berdasarkan waktu kerja yang ditentukan. Jadi ada shift pagi, shift siang, shift malam, ada shift weekend. Terus di sini ada shift lebaran. Di sini untuk shift lebaran dinonaktifkan. Nah, kita bisa mengedit lagi, kita bisa diaktifkan, kita shift sudah. Nah, kita masuk ke jenis cuti. Di sini untuk persetujuan cuti pegawai, digunakan untuk pengajuan dan pengelolaan cuti pegawai. Di sini ada cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan, menikah. Di sini untuk cuti besar masih sama seperti tadi, kita bisa edit untuk dinonaktifkan, kita bisa edit nama cutinya. Terus kita masuk ke saldo cuti. Nah, di saldo cuti ini menambahkan jumlah sisa cuti yang dimiliki setiap pegawai. Jadi di dashboard saldo cuti ada kebijakan untuk cuti yang sudah pada dashboard saldo cuti juga di sini ada kebijakan untuk cuti yang sudah terdaftar di dalam data seperti melahirkan, pernikahan, ada biaya cuti untuk pegawai sesuai nominal yang sudah ditentukan. Ada saldo terus kita masuk ke cuti. Di sini di manajemen persetujuan cuti digunakan untuk pengelolaan cuti pegawai. Kita bisa lihat detail di sini, disetujui atau tidaknya. Kita masuk ke lembur. Nah, di lembur ini kita mencatat dan mengelola data kerja lembur pegawai. Masih belum terdata. Jadi di operasional ada jadwal shift. Di jadwal shift ini
jadwal shift ini mengatur dan melihat jadwal kerja pegawai per shift. Masih belum didata. Terus kita masuk ke laporan. Di laporan absensi ini bisa menampilkan dan mencetak laporan data kepegawaian. Jadi kita tuh bisa mencetak laporannya Excel, PDF. Nah, itu kita masuk ke untuk pengumuman ini umum lah ya. Tetap pengumumannya ada satu, aktifnya satu. Jadi tetap terjadwalnya kita bisa bikin pengumuman untuk mungkin ada cuti, ada pemberitahuan informasi gitu. Pegawai. Terus di pengaturan penugasan. Nah, di pengaturan sistem, pengelola pengaturan sistem dan aplikasi. Di sini ada empat divisi dapat dengan aktif, ada jabatan, ada 4 tingkatan jabatan, ada 5 jadwal shift, terus ada admin dan user. Kita bisa mengelola akses di admin dan user. Kalau kita bisa mengelola akses dan menambahkan akun baru. Di divisi kita bisa mengelola, mengedit dan menambah, sama seperti di jabatan di shift kerja. Untuk pegawai langsung kita coba mengisi datanya. Nah, tambah pegawai baru. Nah, kita tadi untuk menambahkan akun pegawai hanya admin yang bisa. Terus kita pilih divisinya, misalnya di marketing kita pilih jangan seperti menulis tapi sudah aktif. Datanya sudah kita isi, langsung kita simpan pegawai. Oke. Nah, pegawai berhasil ditambahkan, data login pegawai sana mudah di Nah, jadi seperti ini kita bisa menambahkan pegawai baru dan kita
kita keluar, kita masuk ke akun pegawai. Di sini ada tampilannya sudah seperti ini. Di portal pegawai ada dashboard, ada riwayat absensi, ada pengajuan cuti, ada jadwal kerja, ada pengumuman lagi, profil saya. Kita masuk ke riwayat absensi. Nah, di riwayat absensi ada tempat waktu 1 hari terlambat 0 gitu. Nah, kita bisa melihat di sini, kita bisa filter keseluruhan. Tapi ini kan cuma ada satu. Terus di pengajuan cuti, kita bisa mengajukan cuti. Kita di sini ajukan cuti baru. Di jadwal kerja kita bisa melihat. Nah, untuk warna yang seperti ini, hari ini di warna biru ada shift, di weekend warnanya seperti ini. Nah, terus kita masuk ke pengumuman. Di pengumuman ada satu pengumuman terbaru dari perusahaan terbaru. Oh ya, nggak ada, karena kita belum bikin pengumuman. Tapi satu total pengumuman aktif. Profil saya, kita masuk ke profil saya. Di sini ada data pribadi, data kepegawaian kerja, kerja. Nah, kita untuk saya edit informasi kontak. Di sini ada email, ada nomor telepon, ada alamat. Di sini kita bisa ubah password juga. Terus di sini udah terus muncul. Nah, untuk absensi di sini kita evaluasi absensi masuk. Nah, hadir waktu 2 hari munculnya di hari Rabu 14 Februari 2026. Kita bisa untuk aksi cepat untuk mengajukan cuti, kita bisa kita coba ya. Untuk pengajuan cuti, ini dari tanggal otomatis ya. Alasan cuti
Di sini kita bisa mengupload dokumen, uh, kita bisa upload PDF, gambar, foto, semuanya 5 MB. Tapi karena kita mencoba aja, kita langsung kirim pengajuan cuti. Oke. Nah, sudah ada di 14 Januari 2026. Oh, tanggal mulainya, tanggal selesainya ini dua. Oh, yang ini nah 2 hari. Kok salah ya? Tadi rasanya kita klik 90. Terus mungkin sekian hasil presentasi menemukan program yang saya buat sebagai pengisi nilai ujian akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.